Secara hukum batin, saya akan mengatakan bahwa orang yang berani-berani berebut tanah, nantinya, ya saya pernah membuat konten juga kalau nggak keliru di Sastra Kultur atau Tali Agung ya, saya pernah membuat konten jangan berani-berani berebut tanah. Mengapa? Nanti pasti ada sanksi yang tertentu bagi siapapun yang berebut tanah, ya, matinya manakala meninggal dunia nanti diduduk atau digali luangannya. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Oh, wilahing jati nukuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Kita akhir-akhir ini digiring opininya, pandangannya, pemikirannya ke sebuah peristiwa yang sungguh sangat memalukan dan memilukan kalau kita melihat dari sisi batin, karena saya tentunya melihat dari sisi batiniah di mana hidup pasti akan mempertanggungjawabkan hasil hidup kita setelah hidup setelah mati. Dalam hidup setelah mati kita mesti mempertanggungjawabkan atas apa tindakan dan ucapan kita yang kita lakukan di muka bumi ini. Nah, terus saya melihat beberapa hari ini itu media massa digeliatkan dengan peristiwa perebutan tanah yang seolah-olah itu koyo bisoyo, koyo biso-biso. Padahal kita semua itu semestinya nggagap ing rasa, nggagap ing pangrasa, nggagap ing rumangsa. Artinya nggagap ya meraba dalam rasa kita, perasaan kita, atau pangrasa yang nantinya akan menumbuhkan kesejukan bagi semua pihak. Saya tidak mencela yang merebut dan atau yang direbut dan atau yang diambil atau yang mengambil. Namun saya akan melihat bahwasanya wani-wanine menungso podo ngakoni bumi, ya, wani-wanine dengan atas nama apapun kecuali kerajaan, ya. Kerajaan itu, mengapa kerajaan bukan presiden? Lah, perbedaannya kerajaan ini, kalau raja tentunya berbekal kepada hidayah, kalau kata Pak Kiai, kalau saya berbekal kepada petunjuk. Namun apabila presiden berbekal kepada undang-undang, lah perbedaannya menurut kami adalah kalau raja, kalau ratu seperti Elizabeth itu tentu berpegangnya pada titik awalnya itu undang-undang yang dibentuk dari sebuah petunjuk. Ya, contoh, kalau dalam istilah kekhalifahan gitu, tentunya kan awalnya adalah petunjuk dari Kanjeng Nabi umpamanya. Lalu dalam kerajaan Inggris tentunya juga ada petunjuk tertentu mengenai kepemimpinan atau wahyu kepemimpinan di Inggris dan sebagainya hingga kita yang terbesar kita adalah negara Majapahit. Nah, tentunya kiblatnya kepada petunjuk. Majapahit karena kerajaan juga kiblatnya kepada petunjuk. Lah, kalau sekarang Mataram Panembahan Senopati juga kiblatnya kepada petunjuk atas tapa beratanya Ki Juru Mertani, Ki Ageng Pemanahan, lalu Ki Ageng Sela dan sebagainya. Ini dasarnya adalah petunjuk. Namun ketika NKRI ini setelah Bung Karno loh, kalau Bung Karno itu dasarnya petunjuk, setelah Bung Karno dan Pak Harto ini masih walaupun bentuknya republik tapi prakteknya adalah masih seperti raja. Pak Harto kan seperti raja, Pak Karno seperti raja masih. Lah kalau setelah Pak Harto dan Pak Karno atau Pak Karno dan Pak Harto ke sini, menurut kami, pandangan kami adalah acuannya sesuai dengan undang-undang murni. Artinya di situ tanpa mempertimbangkan rasa perasaan sehingga tidaklah DPR-nya mungkin, tidaklah itu presidennya mungkin, tidaklah itu pengusahanya, hanya ngetut dengan laku lajering undang-undang dan laku lajering pikiran. Sehingga semau gue ada masyarakat yang telah menghuni sekian ratus tahun dipandang dari sisi undang-undang tidak memiliki hak apapun karena ini adalah tanah negara yang belum tersertifikat oleh
warga negaranya. Saya akan mengatakan janganlah berani-berani berebut tanah, hei pemerintah ya, merebut tanah yang sudah ditempati ratusan tahun. Ini saya mengatakan secara lugas. Secara hukum batin saya akan mengatakan bahwa orang yang berani-berani berebut tanah nantinya, ya saya pernah membuat konten juga kalau nggak keliru di Sastra Kultur atau Tali Agung ya. Saya pernah membuat konten jangan berani-berani berebut tanah. Mengapa? Nanti pasti ada sanksi yang tertentu bagi siapapun yang berebut tanah, ya, matinya manakala meninggal dunia nanti diduduk atau digali luangannya itu tanahnya akan ambruk terus, dan atau kalau mati ya dikuburnya nanti adalah pas musim hujan sehingga di sini itu ditenggelamkan. Lah tidak percaya buktikan saja lah. Karena ini skala besar, saya meyakini peristiwa yang akan menggetarkan ya di Pulau Rempang dan Galang atau Rempang Galang gitu. Secara peta saya nggak tahu persis. Namun saya yang jelas dalam kali ini saya menyampaikan janganlah hei pemerintah, janganlah hei pengusaha dengan atas nama apapun ya, dengan atas nama undang-undang kah, dengan atas nama taruhlah beli jual beli lah mungkin, atau dan lain sebagainya, jangan sampai masyarakat yang telah menempat di tempat itu selama sekian ratus tahun dihengkangkan atau digusur atau terusir dari tanah itu. Sebab secara hukum beliau itu sudah nyaman dan secara haku loh. Artinya terkodrat oleh Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Rempang Galang itu memang sudah terlahir di situ sehingga punya hak mutlak untuk meninggali tempat itu. Adapun undang-undang yang mengatur, ini kan buatan manusia, undang-undang. Sehingga secara hukum rasa akan sangat-sangat tidak sesuai dan akan tertampik atas nama undang-undang itu di depan Tuhan Yang Maha Esa. Dan hei para pengusaha dan para penguasa, saya akan menyampaikan bahwasanya wong urip ora kon ngerebut tanah yang lian, dan bumi kamu tidak bisa membuat, bumi kamu tidak bisa menciptakan, karena bumi itu ada satu-satunya yang menciptakan Tuhan untuk seluruh umat. Jadi dalam posisi ini saya hanya akan memberikan odo-odo atau sen atau rambu-rambu, berhati-hatilah. Dan kalau boleh saya ingatkan, jangan berani-berani kamu mengusir masyarakat di Rempang Galang itu, apalagi yang tetua adat yang katanya ada 16 suku atau 16 kapling, saya nggak tahu. Yang jelas intinya itu semestinya tidak sampai tergusur dari Rempang Galang manakala engkau mengetahui. Yang saya maksud manakala engkau mengetahui, apabila kamu tidak percaya, dan saksikanlah kaum yang pernah berebut tanah. Akibatnya di depan mata saya sendiri 2 orang baru 1 tahun berebut tanah telah nyata dalam akibatnya. Nah sekarang mohon maaf saya mengatakan secara terang-terangan, yang satu yang berebut itu, yang berebut ya, yang satu itu ingatannya nyaris hilang, yang satu mohon maaf stroke gitu loh, secara terang-terangan. Saya tidak mengatakan si A atau si B, tapi yang jelas saya menyaksikan dengan pelapuk mata saya sendiri, dan itu sudah saya ingatkan. Kurang lebih peristiwa itu 2 tahun yang lalu maksimalnya ya. Lah sekarang itu telah terbukti, dan mungkin karena keegoannya, karena manusia kan seburuk-buruk manusia menurut saya yang mengaku benar ya, yang mengaku benar, dia itu telah mengaku benar, mungkin sudah kena peristiwa atau akibat dampak yang demikian pun masih mengaku dia itu benar dan enggan mengalah. Lah saya akan menyampaikan bahwa tidaklah itu penguasanya, tidaklah itu pengusahanya, seyogianya jangan berani-berani mengkapling dan merebut tanah di Rempang. Apapun alasannya, dengan alasan apapun, yang jelas stop mengenai penggusuran atau relokasi lah kata halusnya di Rempang Galang ini. Akibatnya manakala diteruskan, saya yakin nantinya engkau akan menjadi korban dalam hal akibat, dan akibat ini akan menimpa dirimu 1-2 orang saja yang pokok, namun yang lain seperti mohon maaf seperti polisinya, seperti apanya, tetap ikut berdampak. Untuk itu saya mencoba mengingatkan dengan falsafah saya ya, atau yang saya katakan hukum batin. Hukum batin itu hukum ngembat tindakan yang urip, atau mengembat tindakan hidup, atau menyangga atau memakai
perbuatan ya, memakai perbuatan atas yang ditanam pasti dia akan menuai. Lah hukum batin itu adalah hukum siapa yang menabur tentu akan menuai. Untuk kali ini saya mengingatkan mbok matine angger diduduk luangane ambruk atau manakala dikubur itu ditenggelamkan disinya. Untuk itu saya menyampaikan dengan segala kerendahan hati tabe-tabe salam mulia, semoga para pengusaha dan penguasa saling sadar tidak melanjutkan tindakan mengeksekusi merelokasi warga Rempang Galang. Saya rasa demikian. Terima kasih.